Oke, ini saya tadi kelupaan, tapi saya pikir ini berguna buat teman-teman. Jadi saya mau memvideokan cara untuk mengobati serut pada kura-kura. Ini pada karapas kura-kura. Nah, jadi ini yang terjadi, serut di atas dan juga ada di samping, ya, juga ada di sini. Ini rusak semua karena adanya serut. Nah, kita akan coba untuk kita obati dengan cara yang simple, tapi mungkin diperlukan oleh teman-teman. Simak terus ya. Nah, ini adalah untuk alatnya. Alatnya saya pakai Trivanol ini untuk membersihkan lukanya nanti. Ini juga betadine untuk obat antiseptik dan penyembuhannya. Dan juga untuk mencungkilnya, ini saya pakai tusuk gigi yang kayu nih atau bambu supaya nggak sakit ya. Dan ini lap untuk membersihkan tusuk giginya dan juga untuk nanti untuk membersihkan dari karapasnya. Oke, kita lihat sekali lagi ya. Nah, ini tadi ini sudah saya betulin nih, udah saya korek-korek, udah saya bersihkan sebagian, walaupun belum semuanya, tapi ini udah lumayan. Tapi masih ada yang sekiranya perlu dibersihkan ya, apalagi ini juga, terutama ini juga tadi ini udah saya semprot ya. Jadi ini lumayan parah juga ya, jadi mungkin ini ada sedikit yang bisa saya share buat teman-teman. Oke, kita mulai sebentar lagi ya. Nah, sekarang kita mulai ya, kita bukan mulai sih, ini melanjutkan. Jadi ini kita perlu bersihkan sampai ke dalam-dalamnya. Tuh, dia akan sakit sedikit, makanya saya pilih pakai tusuk gigi yang kayu karena dia akan merasa ngilu atau nyeri pastinya. Pelan-pelan kita cungkil, kita bersihkan. Ini sampai kita rasa bersih, sudah tidak ada lagi jamur ya, dan sehingga penyembuhannya lebih mudah. Nah, ini dikupas saja ininya, kulit depannya. Nah, ini kita lihat, wow, sakit ya. Tuh, ini jadi harus dibersihkan semua jamur-jamur yang ada di dalamnya sebelum kita rapikan lagi. Kita kasih obat. Nah, lihat ya, tuh, ini yang perlu dibersihkan. Kenapa harus dicungkil? Karena ini yang membuat nanti bisa kambuh lagi. Ini harus dibuang semua. Ya, ini yang merusak. Lihat, ini dalamnya pun tuh lihat ya, teman-teman bisa lihat bagaimana karapas itu bisa dirusak sama jamur ini. Ya, ini yang makanya kura-kura itu kita airnya harus selalu bersih, walaupun kita pikir bahwa kura-kura itu bisa hidup di rawa-rawa, tapi dia tetap mencari air yang bersih. Dan memang kebersihan ini harus kita utamakan dimanapun juga ya. Jadi ini kita bersihkan semuanya, kita rapikan. Nah, lihat ya, ini yang besar. Nah, lihat, ini yang rusak.
Ini jangan dianggap sepele karena ini nantinya bisa sangat-sangat menghancurkan karapas dari kura-kura. Nah, ini sudah mulai hati-hati karena ini sudah mulai masuk ke dalam ya, pasti dia masih ngilu. Nah, ini dibersihkan lagi dalam-dalamnya semua pelan-pelan. Kelihatan ya. Ya, setelah bersih jadinya kurang lebih seperti ini. Ini yang di dalam masih ada juga yang harus dibersihkan ya. Oke, kurang lebih kalau sudah bersih seperti ini ya, jadi bisa kita lihat dalamnya. Nanti kita semprot lagi dengan air untuk kita bersihkan ya. Nah, ini kita ganti dengan gigi yang baru yang supaya lebih kuat. Nah, ini sama, ini akan kita congkel juga ya. Ini akan kita congkel juga supaya keluar semua kotoran-kotoran, semua jamur-jamurnya semua keluar ya. Ini semuanya keluar. Nah, perlahan-lahan aja, perlahan-lahan, jangan terlalu dipaksa karena lihat dia sudah ngilu sekali ini, ngilu sekali. Bayangin kalau gigi kita dicungkil-cungkil di dokter gigi. Nah, mungkin seperti itu perasaan dia ya. Nah, coba kita lihat. Wih, ini makanya kita perlu congkel, kita perlu buang karena ini lihat. Waduh, tuh lihat ini seperti ini ya. Ini wah tuh ya. Jadi kita harus dapetin bersih. Kita harus bersihkan dulu ini semuanya sampai bersih. Jadi nggak bisa langsung diobati, tapi harus dibersihkan dulu semuanya sampai bersih. Nah, ini juga yang di dalam sini. Nah, ya, sakit ya. Lihat ya. Lihat ya. Oke, tahan sebentar. Oke. Ya, harus sampai bersih. Sampai benar-benar bersih. Memang nggak bisa 100% bersih, cuman ya kita harus ambil semua sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Lihat dia sudah pengiluan gini, karena memang nggak enak sekali pasti. Nah, ini kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Perlahan, kalau sudah kena ke bagian dalamnya perlahan-lahan. Ya. Wow, ini sudah hitam. Ya. Korek terus, kita korek sampai ini harus tembus. Nah, tapi perlahan-lahan ya. Ini udah masuk ke
ini udah nggak di karapasnya lagi nih, karena yang dalamnya itu yang tadi karapas sudah yang busuk sudah kita buang. Nah ini jadi sudah kena ke dalamnya, istilahnya ke dagingnya. Ini mesti pelan-pelan ya. Bayangin kalau kita lagi di dokter gigi, nah, gigi kita dicukil-cukil kayak begini ya, itulah kurang lebih mungkin ya rasanya. Nah, oke, ya tunggu sebentar. Oke. Ini yang sudah bersih ya, teteskan dulu, kita pakai Tripano, kita bersihkan dulu biar dan dikeringkan supaya bersih lagi ya. Nanti kita mungkin balik lagi kalau kita rasakan perlu. Oke, ini kita coba, ini nggak ada apa-apa. Oke, ini perlu dibersihin lagi. Oh, masih dapat. Ini masih dapat. Jadi kita harus sampai betul-betul bersih. Bersihnya kita mungkin maksimal mungkin. Ya. Tunggu sebentar. Oke. Kurang lebih seperti ini yang sudah saya bersihkan. Ini sudah saya kasih Tripano juga tadi. Nah, ini kita lap lagi supaya dalamnya agak kering. Ya, karena nanti ini kita memang akan simpan kering. Jadi kita tidak masukin air dulu untuk 2-3 hari. Ya, sama sekali tidak masuk air. Oke, sekarang kita coba ke yang tampung ini. Ini juga sama, ini harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Tuh lihat, waduh, ini kura ini saya baru dapat ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya dapat kondisinya udah seperti ini jadi memang mengenaskan sekali kondisinya. Waduh, ini airnya mungkin sangat kotor mungkin loh ya, jadi penyebab terjadinya shell root juga karena air yang kurang bersih, banyak kali bekas sisa-sisa makanan atau sisa-sisa kotorannya. Ini yang membuat jadi banyak jamur. Ya, jadi memang harus dibersihkan. Sabar ya. Wah, ini lihat kehancurannya udah parah juga ini ya. Iya. Oh iya, tunggu sebentar lagi. Oke, saya tahu ini sakit sekali ya, ini nggak enak banget ya. Iya, tunggu ya, di sini sembuh ya. Nah, jadi kita agak lebih berani nih, kita lihat karena ini jamur-jamurnya ini nyelip di antara daging kelapa. Jadi memang harus dibersihkan semaksimal mungkin
supaya dia tidak tumbuh lagi ya. Wih. Jadi kadang-kadang kita lihat shell rootnya kecil, padahal di dalamnya itu kerusakannya sudah mana-mana ya. Ini contohnya ini. Ya, pause dulu kok. Oke, juga. Nah, ini kita mau coba semprot dulu. Tetap kita kumpul. Kelihatan ya, sudah mulai hilang jamur-jamurnya. Sisa-sisa dari pembusukan karapasnya udah kita buang ya. Ini tapi tetap harus sebersih mungkin. Sangat bersih. Ya. Tunggu sebentar. Oke, sebentar lagi beres. Oke. Ini yang tadi saya bersihkan. Nah, sekarang sisi di sini. Wow, ini juga rapuh juga. Ya. Tunggu sebentar. Oh. Ya. Oh. Oke. Aktif ya. Tunggu ya. Lihat. Lihat ya. Ini sampai pembusukannya sampai ke dalam nih. Dalam ini. Wow. Lihat. Yes. Oh. Ini dulu ya. Oke, ini dulu tuh. Oke. Nah. Kita bersihin lagi pakai air. Semprot. Ya. Jadi kurang lebih
Kebersihannya kalau saya semaksimum saya seperti ini ya. Ini juga, ini mungkin masih ada, nanti coba saya lihat lagi ini. Wah, ini jangan-jangan, waduh bener ini kena ini tuh kan, bener kan. Jadi ini ternyata atasnya ini juga udah kena ini, udah ini panjang sekali. Jadi yang saya pikir tadi masih keras, masih bisa. Waduh, ini ternyata dalamnya ini parah sekali nih siarutnya ya. Lihat, waduh, waduh, sekian sekali ini kura-kuranya ya. Jadi ini memang harus dibersihkan benar-benar bersih, agak tega-tega sedikit. Ini kayaknya mesti dibongkar ini semua karena wah bener aja ya, lihat rapuh. Jadi karapasnya ini udah rapuh semuanya. Ini mesti dibongkar. Bongkar habis. Kasihan sekali nih. Ya, jadi teman-teman memang harus agak sedikit tega. Dan ini dikupas saja. Lihat, ini masih merah. Ya, karena ini untuk kebaikan kura-kuranya juga. Ya, ingat ya, ini bagian di bawah karapas ini sudah mulai lembut, sudah mulai sakit kalau dia kena. Dia agak sedikit pelan-pelan gunakan. Kalau saya gunakan tisu gigi supaya tidak terlalu menyiksa, menyakitkan. Ini ya. Buka dulu, ini kita kupas. Oke, ini kita coba angkat yang merah ini. Kayak ini juga bakal rapuh juga. Wah kan bener kan, di bawahnya udah kotor sekali dan di samping bagian dalamnya itu udah rapuh ya kan. Lihat, areanya jadi besar. Karena inilah jahatnya siarut, seperti ini dia hancurkan dari dalam. Ini besar sekali nih, yang tadinya saya kira kecil, ternyata siarutnya wow besar sekali. Kita coba semprot air ya. Ini udah agak lumayan bersih ya. Dan ini yang mau kita bongkar lagi nih, yang masih merah. Wow. Lihat. Lihat ya. Wah, lihat tuh. Lihat. Hancurnya seperti ini. Waduh. Kasihan sekali nih kura-kuranya.
merah ini sedikit, coba kipas. Buang. Oke. Oke, jadi kurang lebih dari tadi yang pertama yang saya kupas sedikit, setelah kupas semua seperti ini kira-kira kerusakan daripada shell root si kura-kura Mississippi ini. Ya, ini masih saya coba bersihkan sedikit lagi, jangan ragu karena ini penting. Jadi lumayan besar ternyata kerusakannya. Ini kurang lebih ada 3 cm panjangnya nih ya, lebar hampir 1 cm. Kondisinya seperti itu ya. Ini yang di samping kanan, ini yang di samping kirinya. Wow, lihat dia sakit tuh. Bentar ya. Oke, nah setelah ini selesai, ini kura kita keringkan dulu. Sebelum kita kasih dengan betadine ya. Oke, lanjut sebentar ya. Pause dulu kok. Nah, ini saya coba keringkan dengan lap tadi ya. Keringkan dulu. Ini dalamnya ditotol-totol. Ini yang masih bisa saya bongkar, saya akan bongkar supaya gampang untuk dimasukkan betadine. Sambil diperiksa lagi kalau misalnya masih ada yang nyelip, ini harus tetap semua harus dibersihkan satu persatu supaya tidak jadi biang tumbuh lagi. Ini saya lap lagi, terus saya bersihkan sambil kita periksa kalau masih ada yang bisa dibersihkan. Ini selaput ini saya biarin dulu ya. Ini kita totol. Nah, sudah kering ya. Ini kita bongkar. Waduh, ini ternyata di dalamnya masih ada nih. Waduh. Aduh, mohon maaf ini masih belum bisa diobatin karena ini dalamnya lihat masih ada di dalam ini. Ya. Tetap harus sampai keluar semua. Jangan kasih sisa.
ya. Jadi ini udah berlubang, semprot lagi ya. Nah, sekarang lihat lubangnya udah bersih, udah nggak ada lagi putih-putih ya. Nah, ini bisa kita mulai obatin. Saya pakai betadine ya, jadi saya ke semua dan saya pastiin ini semua lubang-lubangnya ini masuk ya. Saya ini juga nih harus masuk nih lubang. Oke. Nah, ini juga masuk sampai ke lubang-lubangnya. Sambil diperiksa, mungkin ada yang terliwat. Ya. Oke. Nah, ini setelah seperti ini, nanti kita taruh di tempat yang kering ya, di tempat yang jangan sama sekali kena air. Dimana makannya? Ya nggak makan. Jadi selama 2-3 hari kita biarin dia untuk tidak makan. Oke, untuk supaya mempercepat keringnya luka-luka ini. Oke, lihat luka ini. Oke. Luka ini. Oke, pause dulu. Oke. Nah, ini tempatnya. Saya akan pakai ini. Tempat es ukuran 8 liter. Nah, saya akan taruh sini. Udah begini aja, kering ya, nggak pakai air, tidak makan minum sementara untuk 2 hari. Ukurannya kuat. Oke, nanti kita sambung lagi. Terima kasih.